Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Tsumma khalaqtu laka al-asya'a. Kemudian aku menciptakan segala sesuatu untuk kamu. Wa asdaltuha hijaban alaika. Tuli teklambriaken kanggo nginjabi sira, untuk menghijabi diri kamu. Lalu apa bahasanya, dikelambriaken kok? Iya, sampai akan di layar tuh dilepas, kelirnya tuh teratur bawah. Apa yang bahasa Indonesia kok? DPR diceber. Ya weslah. Kemudian aku kelambrekan sebagai hijab atas dirimu. Summa hajabtuka binafsika. Setelah segala sesuatu yang kuciptakan itu menjadi hijab atas dirimu, kemudian dirimu juga kujadikan sebagai hijab. Itu hijab pertama adalah al-asya, materi yang ada di sekitar kita ini, alam dunia maksudnya. Hajabtuka binufusil akhirin. Yang hijab yang ketiga yang menghijab kamu adalah diri orang-orang selain kamu, sahabat kamu, anak kamu, istri kamu, mertua kamu, dan semuanya, pemerintah kamu, rakyat kamu, orang-orang lain juga sebagai hijab. Wa ja'altu kulla syai'in yad'uka ila nafsihi. Dan semuanya itu akan mengajak untuk kepentingannya sendiri. Wa ja'altu kulla syai'in yad'uka ila nafsi. Dan semuanya itu kubuat mengajak kamu untuk kepentingannya sendiri. Wa yahjibu anni. Dan lalu akan menghijab dirimu dari aku. Jadi pirang hijab ini. Satu adalah materi sekitar kita. Yang kedua, dirimu sendiri. Yang ketiga, diri orang lain. Ada 3 hijab. Semuanya itu akan menutupi dirimu, tidak bisa melihatku. Siji babi katon, telung lapis pisan. Langsa siji mungkin masih rada merayang, langsa loro, langsa ini telu, tang rubat pisan. Tsumma badautu, tsumma udtu, fabadautu min khalfiha jami'a. Kemudian aku kembali dan aku tampil di belakang itu semua. Wa ta'araftu ilaika, dan aku memperkenalkan kepadamu. Wa qultu laka, dan aku berkata kepadamu, inni khaliquha kullaha.
aku yang menciptakan itu semua. Wa inni akhlaftuka 'alaiha, dan aku serahkan kekuasaan kepadamu untuk mengaturnya. Artinya aku angkat kamu sebagai khalifahnya. Khalifah itu semuanya. Wa innaha amanatun 'indaka, dan itu semuanya adalah amanah yang kau pegangi. Sebagai amanah yang kuserahkan kepadamu. Wa 'alal amin, maka seharusnya hamba yang terpercaya an yaruddal amanata, adalah mengembalikan amanah itu. Fahalla sadaqtani wa radadta kulla syai'in ilayya, marilah sekarang percayalah kepadaku dan kembalikan segalanya kepadaku. Wa hafidtal ahda, dan kamu setia menepati janji. Kapan kamu berjanji kepada Allah? Masa kelingana sih? Sebabnya wa man aufa, qala ta'ala, wa man aufa bima ahada alihullahu fasuyutihi ajran azima. Barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan diberi imbalan yang maha besar. Barang siapa yang menepati janjinya, melaksanakan dengan setia atas janji yang sudah diucapkan kepada Allah, dia akan mendapat imbalan yang luar biasa. Kapan kamu berjanji? Kandungan wis dadi sira maning. Waktu sirane masih merkayangan, wis ngerti. Waktu sirane masih dadi merkayangan. Ketika engkau masih belum berbentuk materi. Angkat temen ngomongku. Bang seru weteng wis materi menengku. Wis aja ada sedurunge mancing weteng embok ya. Sedurunge metu ning alam dunya, kalian beli sih endek kos 9 bulan ku. Kos-kosan 9 bulan yang weteng embok kalian beli. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kami telah membuat perjanjian kepada Adam min qablu, dulu sebelum dia lahir, sebelum dia kuciptakan, sebelum dia masuk ke surga, sebelum dia ada di alam dunia ini, sudah berdasarkan perjanjian. Tetapi dia lupa, sehingga tidak ada semangat untuk menjalani kehidupan ini. Walam najid lahu azma, langkah semangat. Loyo ternyata saudaraku, pelantar, pelintir, kelakat, keleket, riag, selayag, keduat, pelantar. Wis ning bahasa Indonesia langkah ini. Artinya melempem lah. Walam najid lahu azma. Semangat kenceng. Iya siap Pak, siap. Ya Allah siap kamu jadi manusia, siap kamu nanti lahir di dunia, siap. Bagian kita jadi wong sugih, siap. Bagian kena penyakit akeh, siap. Wah ya metu. Ini kita juga sering menerima pegawai, siap ditempatkan di mana saja, siap. Gajinya sebulan 1 juta, siap. Tugas kamu memperbaiki mesin, siap. Wah ya sudah jadi pegawai, memancing awan baik. Ya sirah kunku. Karena misalnya makan Adam masih lagi nyinggung sirah kan kayak. Yang sirah ku Adam barang emang. Ya itu, ya kenapa? Nasia artinya linglung. Tuh sekedar kelalen. Linglung. Jadi gini, ini dalam ilmu linguistik.
Kalau maknanya itu sesuatu yang berat, maka biasanya diucapkan dengan bahasa yang berat. Dengan hurufnya pun, hurufnya diucapkannya berat. Bakal ngentut, tut, arane fusah. Bakal berbet, arane durat, berb. Jadi alihullah sendiri itu penyimpangan dalam pengucapan sehari-hari, itu menunjukkan satu makna yang berat sekali. Itu dari linguistik aja, dari ilmu aswat ya, fonetik ya. Innama nahaituka an ta'alluqi bi syai'in ghiratan 'alaika. Semata-mata aku melarang kamu, jangan ada ketergantungan kepada apapun. Aku melarang kamu jangan bergantung kepada apapun. Demikian itu karena aku cemburu kepadamu. Ya kena paham serok belius. Iya, sebab mungkin kita nggak mengerti Allah cemburu tuh ya. Yang kita lebih bikinnya siapa? Di eman mangsa wurunga siraku. Sing makan sira siapa? Sing merasakan sira siapa? Ya kenapa kamu masih bergantung kepada yang lain? Ya itulah, dibilang tidak mengerti yang bisa maca kitab kuning, kadang-kadang hafal Quran pisan, kadang-kadang sampai batu keireng, ngewer-ngewer tas sampai sadina-dina, tapi dia 100% tergantung, sangat bergantung, bukan kepada Allah. Bergantung apa? Kepada. Nah itulah, saya diuji, kasih sakit mata, saya diuji tak dihukum nih. Menurut Anda saya dihukum? Belum tentu juga, bisa jadi hukum, bisa saja disiksa. Ya betul nggak salah, nggak begitu salah, nggak dia. Artinya ketika saya baca kitab tidak jelas kan tersiksa juga. Di situ saya diuji oleh Allah, apakah engkau tergantung kepada obat-obat yang diberikan oleh dokter, atau tergantung kepada kehebatan dokter, atau engkau tetap hanya bergantung kepadaku? Saya spontan menjawab, dokter hanya pantas-pantas, obat hanya pantas-pantas, toh yang menyembuhkan Allah. Karin jaluk waras baik. Masa gawe mata beli bisa tantani mata, ya kan? Ya kalau obat mah pantas-pantas saja. Itu banyak orang di obat yang sama ternyata mati juga kok, ya kan? Dokter maka derenjahit, si nyambung siapa? Insyaallah juga. Iya. Maka saya minta ya Allah, minta sembuh, selesai. Itu saja kok. Tapi dokter kok sebulan laporan menu. Ya laporan tetap saya. Tapi apapun itu keputusannya, kita tetap tidak bergantung kepada siapapun. Ini satu peristiwa yang sederhana. Nabi Yusuf itu mendengar bahwa bapaknya sudah buta. Akhirnya dia buka baju, dikasihkan kepada saudaranya. Ini bawa baju, lalu mana usapakan ning wajah bapakku. Usapakan baik lambe ning raine bapak usape. Idhabu bi qamisi hadza, sana pergi bawa baju saya. Walquhu ala wajhi abi, tulis serbetakan ning wajah bapak, ya'ti basira, dia bisa melihat lagi. Terjadi nggak? Jadi artinya saya nggak tahu bapaknya Nabi Yusuf itu sakit matanya apa, apakah katarak, apa retina, apakah nggak tahu. Tapi yang jelas butanya dia karena
ya kesedihan juga sih. Jadi kalau Allah menyembuhkan mata saya, bisa nggak pakai bajunya Nabi Yusuf? Nggak usah. Ya katakan sajalah obat yang resep yang dikasih dokter untuk membeli obat itu, itulah bajunya Nabi Yusuf. Jadi ketika saya datang obat, idza biqamisi hadza falquhu ala wajhi yatim basir. Saya kira semacam itu. Tetapi nanti ya udah dah gitu aja. Semoga-moga hari ini sudah lebih baik dari kemarin kok, daripada yang kemarin harus kelihatan. Bahkan dengan ini juga sudah bisa kelihatan sih, cuma kurang jelas. Kenapa demikian? Karena Allah sangat cemburu kepada kamu. Yang mencintai kamu itu nggak ada. Yang mencintai kamu hanya satu, hanya Allah aja kok. Selain Allah mah semuanya juga punten, langsung tidak langsung, besar dan kecil, masih terselip ada kepentingan, tujuan. Bahkan kepengen karo Pak Kiai adalah kepentingan juga, betul nggak? Yang nggak bisa dipungkiri. Tapi Allah mah nggak ada kepentingan, yang dia nggak butuh apa-apa sih. Sengaja Dia menciptamu untuk memberikan kasih sayangnya kepadamu. Kok masih juga bergantung pada orang lain? Wis ki maja ado sira dua anak beli. Haji Warsa dua anak beli Haji. Dua. Nun. Oke. Iya. Di sekolahna ning kedokteran. Iya beli. Wis sira mah kari belajar apa sing bener sing serius. Pelajaran sing lokal sampai sarjana. Urusan kebutuhan kamu beli buku, SPP segala macam, kita buang semester itu semuanya urusanku. Tiba-tiba anaknya sok jelik jaluk duit nih wong sejen. Bapaknya beruke. Nyewat kira-kira. Itu iya. Kalau Allah tersinggung enggak? Ada satu cerita bahwa setelah seorang murid itu menamatkan di padepokannya, di padepokan seorang waliullah lah dalam pembinaannya, irsyad, dia ingin belajar lebih tinggi lagi. Kata gurunya gini, ya sudah, wis ilmu kita tekan kene, ilmu saya sudah sampai di sini dan kamu sudah menguasai lagi. Kalau kamu ingin meningkat lagi, ya silakan cari guru yang lebih dari saya. Di mana? Di Jabal Lubnan, di pegunungan Lebanon. Silakan sana kamu belajar. Ini murid udah pinter banget nih, artinya sudah setara dengan gurunya lah. Tapi dia ingin lebih meningkat lagi, pengen lebih banyak tahu lagi. Berangkatlah dia ke Jabal Lubnan. Katakanlah gurunya namanya Syekh Abdullah. Setelah ketemu, ternyata dia nggak punya padepokan, jadi nggak punya tempat tinggal di kebun sana, nanti pindah lagi gitu. Ada apa nyari saya ingin berguru, nggak bisa. Tolong, nggak bisa. Melayu digedang, ngumpet digulat terus, tolong aja. Aku tidak mau mengajari kamu, selesai. Tapi saya nggak ada tapewonya, nggak mau. Soal ubek-ubekan dia, tetap kencang. Tidak mau menerima sebagai murid. Saya tidak mau mengajari kamu. Ya sudah, kalau tidak mau, tolong saya padu ada hasilnya saja. Ajari saya satu kata saja. Oh gitu, iya. Dia bilang, ketahuilah bahwa Tuhanmu maha cemburu. Ya'raf bi anna rabbaka mighyar. Katakan bahwa Tuhan maha cemburu. Dari dia mengenal Allah maha cemburu, dia langsung melejit menjadi min akabiril aulia. Ya itu. Karena tidak semua orang bisa paham Allah maha cemburu. Udah, sekarang saya mau tanya dulu. Allah maha cemburu ya? Pak Haji Sulaiman,
Sulaiman Saleh, saya nanya nih, pernah nggak Anda mencintai seorang perempuan? Pernah. Ketika dia sedang berbincang-bincang dengan lelaki lain, apakah ada kecemburuan di dalam diri Anda? Oh, belum pernah. Ya wes, semari kita koneng Haji Wawan. Ya, pernah Anda jatuh cinta perempuan? Pernah. Ketika dia berbincang dengan laki lain, ada munculkah kecemburuan Anda? Seperti apa yang Anda rasakan dalam kecemburuan Anda? Ini kita mendetail ya, biar paham. Pada bakal dicabuk itu kan boleh paham pisan tuh. Allah Maha cemburu, kan belum banyak akal disiram. Ketika udah deh, saya mau nanya deh, ada nggak yang pernah mencemburi pacarnya? Suruh ngacung siapa? Ya, oke, sekarang Wawan punya cemburuan. Dia sedang berbincang dengan cowok lain, laki lain. Adakah muncul kecemburuan? Apa yang Anda rasakan dalam kecemburuan Anda pada saat melihat pacar Anda berbincang dengan lelaki lain? Takut kehilangan. Udah itu aja satu. Panas ya boleh. Kalau perasaan ketakutan akan terjadinya pengkhianatan cinta kepadamu ada nggak? Jadi muncul juga takut dikhianati. Terus apa lagi? Takut kehilangan gitu. Anda kan nggak pernah menganalisa perasaan diri Anda sendiri kan selama ini. Pur-puran baik kah? itu kelemahan kita kan. Kita ini sebetulnya kita ini bangsa yang paling malas berpikir loh. Sealam dunia bangsa yang paling malas berpikir kayak bangsa Indonesia. Buat apa gini? Orang Malaysia sekalipun daerah tropis juga mereka berpikir. Orang Singapura juga tropis berpikir juga. Jadi tidak semua orang tropis itu malas ya. Artinya gini, ketika Allah cemburu kepada kamu, satu yang menjadi masalah kecemburuan kamu kepada pacar kamu yang sangat kamu cintai, itu ada kekhawatiran dia akan berbagi cinta. Ternyata iya, jadi pacar akeh, koleksi, iya kan, semacam itu. Tetapi ketika dia mengatakan, Bang, ini keponakan saya, selesai nggak cemburunya? Selesai. Bang, ini dosen saya sedang nyusun skripsi, selesai. Bang, cintaku hanya tetap kepadamu. Iya, ini urusan bisnis, urusan segala macam, sudah selesai. Tapi ketika Anda mengetahui kekasih Anda ternyata mencintai lelaki lain, itulah kecemburuan mengamuk luar biasa. Bisa tekan dicacak dan ditelulas ini. Itu persoalannya. Jadi silakan kita bergaul dengan siapapun di dunia, tapi jangan kau berikan cintamu kepada siapapun. Karena Allah Maha cemburu. Anda kekecewaan yang Anda tanggung ketika Anda tahu bahwa perempuan yang sangat kau cintai itu ternyata dia mencintai lelaki lain. Ini yang disebut dengan high treason, al-khiyanatul kubra, high treason, al-khiyanatul kubra, pengkhianatan yang maha besar. Makanya sekali lagi Allah itu maha cemburu. Pulane kadang Allah sangat marah sekali ketika seorang hamba sudah dinobatkan sebagai sang kekasih, ternyata dia masih mencintai yang lain. Kalau seandainya engkau bukan kekasih, nggak ada urusan.
kecemburuan hanya muncul terhadap sang kekasih. Betul nggak? Tahu nggak ada kekecewaan orang yang dikhianati cintanya? Sampai tekan nginung begon, bunuh diri di kertas mayana, tapi beli mati. Malah ampek ya waras dia. Ya. Ada yang di kereta api, Mendes, sia-sia hidup. Hidup ini tak ada artinya tanpa dirimu. Ternyata Pak, demenane kawinnya karo wong wadon sejen. Pada 5 tahun pacaran. Wis diwes-wes entok coba bersihin. Tiba-tiba ditinggalkan kawin dengan perempuan lain. Yes, kayak wong bebasu kan diwes-wes kayak pesu kabeh. Makanya saya selalu menafsirkan ketika ada masalah seorang anak memaksakan diri dengan pilihannya sampai orang tua tidak dihiraukan. Saya katakan ini berarti sudah terlalu jauh saya kok. Bukan karena cinta menggebu, tidak, tapi karena sudah terlalu. Nah seperti itu. Jadi ilmu yang sangat tinggi ternyata adalah dimiliki seorang murid yang ingin meningkatkan ilmunya hanya satu, ketika dia menyadari bahwa Allah Maha Cemburu. Kalau Allah Maha Cemburu, sedikit gerak pun yang mencurigakan bisa menimbulkan kemarahan. Iya tak boleh. Assalamualaikum. Bari mesem, waalaikumsalam. Wah tampak sih. Wah bikin ke. Kira salah panjang geding sih kok. Ya Allah ya Rabbi.